Mari kita beri sambutan meriah kepada 3 kandidat. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan jika itu terjadi dan membuat Bapak dan Ibu marah besar, bahkan sampai mengeluarkan Anda? Padahal selama ini Bapak dan Ibu tidak pernah mengeluarkan pegawai sama sekali. Video ya. Video. Jadi fotografer Ya. 1, 2, 3. Itu kakinya. Lambat. Oh, kakinya. Masa kaki cewek. Ya, oper ke adiknya. Oper ke Dallas. Kasih Dallas. Hei, ya, kasih Dallas. Ya, Dallas. Ya. Ya, kasih ke Dallas. Loh, kok muter? Kasih ke adiknya, kasih ke Dallas. Ya, Dallas. Ya. Ya, oke, lempar ke Yanti. Wah. Nih, Mas Dallas. Mas, Yanti sundul ya. Aduh, kena. Mas, ya kasih ke Dallas. Kasih ke Dallas. Mas. Ya, kasih Dallas. Mas. 2 hours later. Best Employee keluarga Haryanto dan Ibu Monika Soraya. Mari kita beri sambutan meriah kepada 3 kandidat, Mbak Jamilah, Mbak Septi, dan Mbak Nur Holifah. Acara debat ini akan menjadi tolak ukur pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Ingat, jangan salah gunakan hak suara Anda, dengarkan visi misinya, kaji dan telah dasar pemikirannya, dan pelajari tujuannya. Pertanyaan pertama dari saya, berhubung Bapak tidak bisa hadir, tapi Bapak sudah menitipkan pertanyaan juga kepada saya untuk ditanyakan kepada ketiga kandidat. Oke, pertanyaan pertama, sebagai karyawan yang sudah bekerja dengan keluarga saya, pastinya pernah lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pertanyaannya adalah, apa yang Anda lakukan jika itu terjadi dan membuat Bapak dan Ibu marah besar, bahkan sampai mengeluarkan Anda? Padahal selama ini Bapak dan Ibu tidak pernah mengeluarkan pegawai sama sekali. Pertanyaan ditujukan kepada kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2 boleh ke posisinya untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Septi akan menjelaskan sesuai yang Septi lakukan dan Septi akan mengaku bersalah tentunya ketika Septi bersalah karena melakukan yang ibu dan bapak tidak suka. Oke, waktunya sudah habis. Untuk kandidat nomor 2 boleh applause. Oke, kita akan ke panelis kedua ya. Sebelum nanti kembali lagi kepada panelis pertama. Panelis kedua Mbak Valerie, silakan pertanyaannya. Pertanyaan keduanya adalah, apa arti keramahan dan sopan santun untuk Anda? Nomor 3. Menurut saya, arti keramahan dan kesopanan adalah sebuah jati diri yang memang harus diterapkan di setiap, yang memang harus dimiliki setiap orang, setiap diri masing-masing begitu. Keramahan dan kesopanan tentu saja pasti dibutuhkan di tempat manapun, jangankan di tempat rumah seramai ini yang banyak pegawai, terutama tidak hanya kepada Bapak Ibu, pasti juga untuk semua pegawai-pegawai yang lainnya juga. Jadi keramahan dan kesopanan itu berperan sangat penting bagi diri masing-masing. Terima kasih. Cukup. Habis waktunya pas habis. Oke. Terakhir kandidat nomor 1 boleh maju ke podium. Oke. Mbak kan udah kerja di sini udah 17 tahun. Menurut Mbak, apa yang memotivasikan Mbak untuk merubah cara kerja rumah ini
dan bagaimana Mbak akan merubahkannya? Oke, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Mas Hansel. Sebenarnya belum 17 tahun juga. Itu menerapkan yang sudah diperintahkan ibu dan bapak. Pertama ya, menjalankan dengan benar, dengan keinginan bapak dan ibu, dan kesesuaian juga untuk keadaannya. Terus untuk nerapinya itu harus dikasih pemahaman untuk yang lain. Kalau untuk Mbak Jam harus lebih baik lagi. Terus kita harus menyadari bahwa kita punya tanggung jawab masing-masing di dalam pekerjaan ini, di bidang masing-masing di dalam rumah ini untuk membantu Bapak Ibu dan keluarga. Jadi kita harus harus profesional. Habis Satu. Oke, waktunya habis. Terima kasih Mbak Jam. Siapa nih? 2. Oke, peserta nomor 2 boleh maju ke podium. Selamat sore Mbak Septi. Sore, Pak. Saya mau tanya lebih ke kesetiaan di sini. Jadi pertanyaan saya nggak susah-susah banget, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Apa arti kesetiaan dalam bekerja menurut Mbak Septi? Kesetiaan dalam bekerja menurut saya adalah bekerja sesuai yang Ibu perintahkan dan Bapak inginkan, melayani sepenuh hati, dan pokoknya tetap di sini sampai kapanpun. Jika sampai Ibu dan Bapak jika masih membutuhkan saya akan bekerja sepenuh hati. Seperti itu. Cukup. Yanto akan diwakilkan oleh Ibu Monica, ditujukan kepada peserta nomor Nomor 1. Peserta nomor 1 akan mendapat pertanyaan dari Bapak Haryanto. Assalamualaikum Mbak Jam. Ini pertanyaan khusus yang Bapak kirimkan untuk kandidat. Salah satu kebetulan Mbak Jam yang dapat nih. Pertanyaannya, sekarang ini semua sudah pada tahu kalau kami mempunyai 17 anak dan pastinya akan tambah ramai rumah ini. Tambah ramai, tambah riweh semuanya, dan kerjaan pastinya akan tambah banyak. Bagaimana pendapat Anda dengan keputusan saya dan Ibu? Silakan waktunya untuk Mbak Jamila. Untuk keputusan itu adalah pilihan Ibu dan Bapak sendiri. Saya hanya mendukung aja. Bapak sama Ibu itu pasti punya alasan dan pemikiran, juga tujuan yang tersendiri untuk melakukan hal itu. Jadi saya hanya mendukung, insya Allah 100%, insya Allah ikhlas dan tulus saja. Berarti boleh peserta yang belum maju, peserta nomor 3 maju ke depan. Oke, pertanyaannya adalah, sewaktu bekerja pertama kali dengan keluarga saya, apa yang ada dalam pikiran Anda? Mungkin di tempat lain, cuman bapak, ibu, anak cuman 1-2. Tapi pada saat kerja dengan keluarga saya, di mana anaknya banyak, bayinya banyak, dan pegawainya juga banyak, apa yang ada dalam pikiran Anda? Baik, terima kasih. Pertama kali yang terlintas di pikiran saya waktu pertama kali menginjakan ke rumah ini, tidak ada kata lain selain menakjubkan ya tentunya. Tapi kalau untuk ke-13 babies itu saya sudah tidak kaget lagi karena sudah dikasih tahu sebelumnya. Kalau di rumah ini memang banyak anak-anak, tapi saya tidak menyangka bahwa keluarga ini adalah keluarga yang salah satu keluarga yang saya idolakan juga. Terus, dan saya benar-benar terharu. Waktu sebelum saya kesini hanya lihat-lihat ibu keluarga ini di YouTube, begitu hanya
seperti masa sih hanya seperti itu. Tapi setelah saya kesini bekerja di sini, saya yakin bahwa keluarga ini memang benar-benar keluarga yang memiliki empati yang tinggi terhadap sesama, kasih sayangnya benar-benar tulus terhadap anak-anak, dan saya bangga bisa bekerja di sini. Ya, waktunya habis. Oke, tepuk tangan. Bagaimana cara Mbak bisa memantau kinerja orang-orang yang harus Mbak pimpinin? Tentunya Septi akan melihat dulu seperti apa mereka bekerja, lalu sesuai dengan pengalaman Mbak Septi ataupun yang seharusnya sesuai sama ibu dan bapak inginkan, seperti itu. Sesuai tidaknya sama yang bapak ibu inginkan. Jika tidak sesuai sama ibu dan bapak inginkan, Mbak Septi akan menegur dengan baik, seperti itu. Halo Mbak Ipe. Kalau jadi best employee kan pasti akan jadi leader kan, leader yang paling atas kan. Jadi pasti sebagai leader akan ada banyak kritik-kritik dari anggota-anggotanya, dari employee-employee lain. Kira-kira menurut Mbak bagaimana cara Mbak nanganin kritik-kritik tersebut? Oke ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mas Ansel atas pertanyaannya. Yang pertama kita bisa saring dulu. Yang pertama dilihat dulu kritik itu sesuai tidak dengan peraturan yang ada di rumah ini. Kalau memang itu baik dan itu benar, maka akan saya terapkan. Jika itu tidak, maka saya akan menganggapnya sebagai angin lalu. Terus ya benar seperti apa yang dikatakan Mas Hansel, pastinya banyak komentar-komentar dari semua pegawai di sini bahwa menjadi best employee juga harus menjadi teladan bagi mereka semua, dan itu tentunya tidak mudah juga bagi saya seumpamanya saya terpilih nanti. Tapi ya kembali lagi saya harus menyaring terlebih dahulu apa yang mereka berikan saran dan kritikan kepada saya. Sudah, terima kasih. That was a nice answer. Oke, Mbak Jam. Meta mau tanya, jika ada kesalahpahaman antar pegawai, solusi apa yang akan Mbak Jam lakukan? Awalnya harus cari akar permasalahan, terus mencari orang-orang yang bersangkutan, terus mencari keterangannya. Setelah itu baru kita luruskan kesalahpahaman itu di antara teman-teman saya ini gitu loh. Kalau misalkan orang kan kita beda-beda, jadi memang harus ada yang ibaratnya menengahi gitu loh, untuk memberikan pemahaman itu sendiri gitu. Kenapa salah paham? Gitu Mbak Meta. Oke, karena ini pertanyaan terakhir, jadi pertanyaan ini Bapak ingin menyampaikan untuk ketiga kandidat. Oke, ini pertanyaan pamungkas dari Bapak yang akan dijawab oleh ketiga ini. Kalau bisa, jangan meniru jawaban temannya. Jadi ini harus keluar dari hati yang paling dalam. Jika Anda terpilih menjadi the best employee di rumah Bapak dan Ibu, apa langkah pertama Anda? 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Oke. Baik Mbak Meta, terima kasih. Seperti visi misi Septi kemarin, tentunya Septi akan menjadi karyawan yang lebih profesional. Dalam artian Septi harus tahu waktunya Septi bekerja, dan Septi harus menciptakan kenyamanan, kekompakan, dan merangkul sesama teman, bekerja sama, tidak menjatuhkan, mencari solusi terbaik untuk semuanya, dan meluruskan apa yang saat terjadi kesalahpahaman, dan menghargai, saling menghormati, seperti itu. Oke, ayo dong, tepuk tangan dulu dong. Baik, terima kasih. Tentunya jika menjadi best employee itu kan harus menjadi panutan bagi semua kan. Dan langkah pertama yang akan saya ambil yaitu merubah diri pribadi ke arah yang lebih baik lagi. Lalu meningkatkan kualitas kinerja saya pribadi. Lalu setelah itu baru saya
bisa menjadi apa ya namanya? Baru bisa memberikan contoh yang baik. Ketika saya belum baik, bagaimana saya akan menjadi contoh untuk mereka semua. Jadi langkah pertama yang akan saya ambil yaitu merubah diri saya sendiri dulu terlebih dahulu, memperbaiki kualitas kerja saya terlebih dahulu. Lalu saya akan lebih profesional lagi untuk bekerja di rumah ini dan tentunya sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di rumah ini. Terima kasih. Pertama-tama ya bersyukur dan berterima kasih. Tapi ini juga mungkin kebanggaan, tapi sekaligus beban. Hal yang perlu diperbaiki pertama adalah diri sendiri untuk lebih bertanggung jawab dalam kinerja. Terus enggak ya, intinya harus lebih mawas diri, lebih berhati-hati karena saya akan dilihat banyak orang, baik perilaku, perkataan, perbuatan, bahkan lirikan pun saya pas dilihat orang. Jadi saya hanya minta bantuan dari teman-teman semua buat lebih membantu saya lagi untuk menjadi lebih baik. Ya, jangan sungkan dan segan. Kalau emang mau dikoreksi atau salah atau bagaimana, ngomong aja. Lebih baik ngomong di depan. Jadi nggak ada pembicaraan di belakang. Terus lebih berterus terang, itu lebih nyaman. Dan bersama-sama di sini menjaga keharmonisan, kekompakan, kesatuan dalam membantu keluarga Bapak dan Ibu Monica sekeluarga, juga membantu rumah ini lebih berbahagia, sejahtera, terus dan lebih bersyukur lagi sama yang di atas. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung kalau menang. Baik, akan ada kata-kata terakhir mungkin dari panelis. Oke, pertama Val mau bilang kalau tiga-tiganya nominasi yang bagus banget, semuanya beda, tapi semuanya juga bagus. Debatnya juga it's all well informed and yeah, everything is good. Yay. Oke, Atul tahu mau kan. Atul sih nggak nyangka ya, ini tuh ngeliat 3 kandidat depan semuanya bisa bagus-bagus semua pas lagi ditanya pertanyaan. Jawabannya bagus juga. Terus ya lengkap, terus bisa ya bagus gitu jawabnya. Terus ya jelas pokoknya. Jadi Atul udah percaya kalau misalnya salah satu dari kalian menang, siapapun pasti bisa merubah rumah ini jadi lebih baik. Udah gitu aja. Good luck. Halo semuanya. Saya sih berharapnya siapapun yang terpilih, semoga bisa membawa lebih di sini tuh lebih kekompakannya lebih terjalin, rukun, jangan ada berantem, harus tetap kompak dan ya udah semangat. Oke? Siapapun yang terpilih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga nominasi yang buat saya sangat luar biasa. Yang saya sendiri juga nggak nyangka bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kami buat ini ternyata bisa dijawab dengan baik, dengan jelas, dan intinya sih mengerti dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sampaikan. Buat saya kalian bertiga ini udah yang semuanya bagus-bagus, semuanya juga saya sayangi. Mungkin nanti tinggal siapa yang srek dengan siapa. Tapi siapapun yang terpilih,
saya selalu berharap bahwa bisa menjaga selalu bahwa kita ini adalah satu keluarga. Yang namanya satu keluarga itu adalah satu kesatuan, gitu. Jadi tidak ada lagi perpecahan. Yang namanya keluarga itu kalau satu disakitin pasti semuanya merasa sakit. Kalau yang satu bahagia semuanya harus merasakan bahagia. Jadi siapapun pesan saya cuma satu, tolong jaga kesopanan, keramahan, tata krama, dan jelas jadikanlah kita keluarga yang udah baik menjadi lebih baik lagi. Dengan adanya The Best Employee, saya juga mengajak untuk semuanya, ya mungkin ini 3 ini nominasi, tapi nanti 3 bulan lagi, berarti bulan Desember, kita akan lihat apakah yang nominasi ini masih terpilih juga, apakah tetap 3-3-nya, ataukah yang The Best Employee akan menjadi nominasi lagi nanti di bulan Desember, kita lihat. Yang penting semuanya adalah semua karyawan yang luar biasa buat saya. Selamat berjuang, besok adalah hari pencoblosan. Ya, besok ada hari pencoblosan. Ya, banyak ikhtiar. Good luck for tomorrow. Video ya. Video. Jadi fotografer ya. Apapun ya. 1, 2, 3. Pengumuman semuanya, besok adalah hari pencoblosan The Best Employee. Jadi kotak suara kertas suara. Kertas suara besok yang didapatkan adalah seperti ini. Jadi masing-masing nama pegawai semuanya akan ada di daftar list nama. Jadi nanti kalau sudah mencoblos akan kita stabilo. Jadi tidak mungkin mencoblos 2 kali. Ya, jadi seperti ini. Nanti akan ada bilik suara. Kalian masuk ke bilik suaranya masing-masing, gantian. Ada ini buat alat buat nyoblosnya. Ini ada pakunya, taruh di sini. Kertas suara letakkan di sini. Coblos di kotaknya. Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Di sini ada namanya ya. 1 namanya Jamilah. Jadi udah nggak ada foto tapi cuman nomornya. Coblos di tengahnya. Misalnya nomor 1 ya di tengah 1. Nomor 2 ya di tengah 2 sini. Nomor 3 di sini. Jangan di atas, jangan ini nggak sah. Jangan sampai suara kalian tidak sah. Kalau dicoblos 3-3-nya nggak sah. Dicoblos 2 juga tidak sah. 1. Mau di ujung sini nggak apa-apa, tapi masih di dalam kotak. Ya, mau di tengah, di pinggir sini, yang penting masih di dalam kotak. Coblos. Habis coblos ditutup yang rapi. Ditutup seperti ini. Lipetnya udah ada. Lipetnya udah ada semua, langsung dicemplungin ke sini. Masuk. Untuk tim ses saja ikut Masing-masing menyaksikan. tim ses, coba perwakilan satu-satu ke sini. Masing-masing tim ses atau kandidat. Atau kandidat boleh? Ini kita buka nih, masih kosong, semuanya kosong. Oh, Sini. ini. Si kosong ya. Kosong ya. Kandidat harus melihat. Nah, sekarang Dari samping ini ya. Semuanya kosong. Kita tutup lagi. Sahabat Angel semuanya, tadi kita sudah menyaksikan debat dari 3 kandidat, yaitu nomor urut 1 Mbak Jam, nomor urut 2 Mbak Septi, dan nomor urut 3 Mbak Ipa. Semuanya dengan jawaban yang luar biasa, yang saya sendiri akhirnya bingung nih, karena 3-3-nya ini bisa kalau dikasih kesempatan untuk jadi The Best Employee, tapi semuanya tergantung, bukan hanya tergantung dari saya, dari ayah atau anak-anak saya, tapi semuanya tergantung dari seluruh karyawan yang jumlahnya itu besok ada 48 suara kalau nggak salah. Nanti kita akan cek lagi satu persatu namanya, jadi siapapun harus mencoblos besok, tidak bisa diwakilkan. Mereka harus mencoblos dan semuanya dimulai jam 10. Jadi sahabat Angel pasti penasaran kan, siapakah The Best Employee dari kediaman ayah dan bunda. Tunggu saksikan keseruan, kebosan pada saat pencoblosan, pada saat pengumuman, hanya ada di channel YouTube sayang kita, Monica Angels. Bye bye, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Bye, we love you. Dia udah bingung dia Terus daftar hadir keluarga ini ada 6, tapi karena suara saya dan suara bapak itu 2, berarti ada 8. Jadi total suara ini ada 49 suara. Oke. 1. Terakhir nih, siapa yang menang nih ya?